Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yaitu 100% edukasi. Di sini kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis. Bisnis apa sih yang akan kita studi kelayakannya? Yaitu adalah Istiqomah Akikoh. Sebelumnya kami perkenalkan dulu dosen pengampu kami yaitu Ibu Andriani Samsuri. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan studi kelayakan bisnis dari Istiqomah Akikoh. Kami dari kelompok 4, dengan saya sendiri Rohmatul Farwah Kholison, dan 3 teman saya. Yang pertama adalah Heni Fatmawati, kemudian Husna Maulidiyah, dan Lailus Soma. Kami akan membahas Istiqomah Akikoh mulai dari bagaimana profil perusahaan, kemudian aspek internal atau lingkungan internalnya. Untuk yang pertama, Istiqomah Akikoh. Di sini Istiqomah Akikoh memiliki 2 cabang. Yang pertama ada di Jalan Mangkurejo nomor 6, Kuangsan Sedati Sidoarjo, dan Jalan Buncitan nomor 1, Sedati Sidoarjo. Kami melakukan wawancara pada Istiqomah Akikoh di pusat yaitu Jalan Mangkurejo nomor 6, Kuangsan Sedati Sidoarjo. Kemudian kita lihat profil singkatnya ya. Istiqomah Akikoh ini berdiri sejak tahun 2005, yang mana layanan Istiqomah Akikoh adalah unit usaha dari Yayasan Dompet Amanah Umat yang didirikan untuk memberikan manfaat bagi pengembangan dakwah dan ekonomi masyarakat sekitar, tempat usaha umumnya, dan secara khusus sebagai unit usaha produktif Panti Asuhan Istiqomah. Jadi, Istiqomah Akikoh sendiri merupakan unit usaha dari Yayasan Dompet Amanah Umat. Kemudian, perkembangan layanan Istiqomah Akikoh tidak dapat dilepaskan dari Panti Asuhan Istiqomah sebagai lembaga sosial yang menyantuni dan membina anak yatim dan duafa. Selain itu, sebagai unit usaha yang mempunyai misi strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka pengelolaan layanan Istiqomah Akikoh sepatutnya dikelola secara profesional dengan mengedepankan kemaslahatan bersama. Atas dasar itulah, layanan Akikoh Istiqomah, meskipun secara historis memiliki keterkaitan terhadap yayasan dan lembaga sosial, namun pengelolaannya secara profesional dan terpisah dengan lembaga sosial, sehingga di dalam manajerialnya dapat berjalan efektif dan terus berkomitmen untuk melayani kebutuhan jasa akikoh dan tasyakuran masyarakat sebagaimana perkembangan tren dan kebutuhan masyarakat untuk berakikoh. Kemudian kita berlanjut pada visi dan misi Istiqomah Akikoh. Visi mereka adalah sebagai unit usaha lasdau yang berorientasi pada spiritualitas dan profesionalitas dengan memberdayakan warga dan purna asuh. Kemudian mereka memiliki misi yang pertama adalah mensejahterakan yatim, kemudian duafa, memberdayakan warga sekitar sebagai salah satu penyokong dana di YDAU. Kemudian yang terakhir adalah sebagai sarana dakwah di bidang ekonomi. Untuk struktur pengurus hariannya sendiri, yang paling atas adalah CEO, kemudian yang di bawahnya adalah direktur korporat dan keuangan. Di sini menaungi 3 divisi. Yang pertama keuangan dan logis manager, kemudian HRD dan umum manager. Yang ketiga adalah IT dan Secretary Manager. Kemudian dari CEO ini turun lagi ada 2 direktur. Yang pertama adalah direktur sosial, kemudian direktur akikoh dan bisnis. Untuk jumlah tenaga kerjanya sendiri yang di office adalah 23. Kemudian ada kualifikasi tenaga kerja terkait bagaimana perekrutannya. Ini akan kita jelaskan nanti di bagian aspek keorganisasian, kemudian juga sistem pengupahan dan pelatihan. Untuk lebih lanjut, kita akan mengenal aspek-aspek apa saja yang dianalisis dari studi kelayakan bisnis ini di bagian internalnya. Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai pemasaran.
Dalam melakukan pemasarannya, Istiqomah Akiko ini menggunakan 3 cara, yaitu promosi, maintenance, dan penawaran. Yang pertama yaitu promosi. Promosi ini dilakukan dengan 3 cara, yakni menggunakan via online, offline, dan kemitraan. Menggunakan via online sendiri, Istiqomah Akiko itu biasanya mempromosikan produk-produk mereka itu di website resmi dan media sosial yang dimilikinya. Kemudian secara offline, biasanya Istiqomah Akiko ini membagikan brosur-brosur di masjid-masjid, kemudian memasang banner dan baliho di tepi jalan. Yang ketiga yaitu kemitraan. Kemitraan ini biasanya Istiqomah Akiko itu bekerja sama dengan ustadz dan bidan yang ada di desa-desa. Nantinya ustadz dan bidan ini mereka akan membuka outlet di rumah mereka masing-masing. Jadi warga sekitar yang ingin memesan bisa langsung datang ke outlet-outlet ini. Yang kedua yaitu maintenance. Maintenance ini dilakukan untuk merawat customer tetap ataupun mitra-mitra yang dimiliki oleh Istiqomah Akiko. Nantinya customer yang sudah memesan dan kemudian melakukan pemesanan ulang di Istiqomah Akiko ini bisa mendapatkan potongan harga ataupun mendapatkan souvenir dengan pembelian produk dalam jumlah tertentu. Yang ketiga yaitu penawaran. Biasanya di sini itu Istiqomah Akiko menawarkan produk mereka kepada customer tetap dan customer baru yang datang secara langsung ke outlet ataupun kantor mereka. Nah, di sini Istiqomah Akiko menawarkan 2 produk, yakni produk hasil jadi dan hewan kurban. Produk hasil jadi sendiri ini bisa berupa catering dan paket Akiko. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Yang pertama terkait lokasi produksi. Jadi lokasi produksi Istiqomah Akiko ini beralamat di Jalan Mangkurejo nomor 6, Kuangsan, Sedati, Sidoarjo. Kemudian yang kedua terkait bahan produksi, jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama bahan baku utama, yang kedua bahan baku tambahan, dan yang ketiga bahan penolong. Bahan baku utama ini yaitu kambing, karena usaha ini kan yaitu akikoh. Kemudian bahan baku tambahan yaitu seperti bumbu gulai, bumbu sate, bahan-bahan yang digunakan untuk bumbu gulai sate tersebut, dan juga arang. Nah, yang ketiga bahan penolong. Bahan penolong ini terdiri dari kardus, mika, buku risalah. Bahan penolong ini biasanya digunakan untuk packing. Pengadaan bahan baku untuk produksi ini, jika bahan-bahan tersebut tahan lama, bahan-bahan yang tahan lama seperti kardus, mika, itu biasanya diadakan 1 kali pengadaan itu langsung banyak, jadi bisa digunakan beberapa minggu, beberapa kali proses produksi. Akan tapi untuk pengadaan dari bahan baku yang tidak tahan lama seperti kacang, cabai merah, itu biasanya diadakan H-2 sebelum produksi. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan produksi. Nah, peralatan produksi ini karena Istiqomah Akiko ini bergerak di bidang usaha makanan, tentunya yang dibutuhkan yaitu alat-alat memasak seperti kompor, panci, kipas, pemanggang sate, dan lain-lain. Kipas di sini untuk digunakan saat memanggang sate. Kemudian yang keempat, proses produksi. Proses produksi ini diawali dengan pemesanan tentunya. Adanya pemesanan dari customer. Ketika ada pemesanan dari customer, itu dimasukkan ke dalam sistem yang dimiliki Istiqomah Akiko. Nah, setelah pemesanan tersebut masuk ke sistem, pada hari H pengambilan dari pemesanan tersebut, dilakukan proses penyembelihan. Nah, dalam proses penyembelihan ini, Istiqomah Akiko menawarkan kepada customer apakah customer ikut melihat dalam proses penyembelihannya atau tidak. Kemudian
Selanjutnya, setelah penyembelihan, ada proses memasak. Proses memasak ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sate, gulai, dan juga kotakan. Sate tentunya untuk mengolah sate, gulai juga untuk pengelolaan gulai. Kemudian yang kotakan ini dikhususkan apabila ada customer yang memesan olahan nasi kotak seperti itu. Kemudian pengemasan. Proses selanjutnya yaitu pengemasan. Nah, di Istiqomah Akiko ini ada 2 macam pilihan, yaitu berupa masakan matang atau kotakan. Kalau masakan matang ini biasanya pengemasannya hanya pengemasan besar, seperti gulai ini diletakkan di termos besar. Kemudian untuk satenya itu diletakkan di kardus, dijadikan satu semuanya. Nah, kalau kotakan itu biasanya sudah menjadi satu nasi kotak yang siap dibagikan. Jadi bukan hanya berisi sate dan juga gulai, tetapi juga berisi mie goreng dan sambal goreng dan tambahan-tambahan lainnya. Kemudian proses yang terakhir yaitu pengantaran. Pengantaran ini tentunya dilakukan oleh driver yang sudah driver tetap. Akan tetapi jika di satu hari dan di waktu yang sama atau di waktu yang berdekatan, jika tidak memungkinkan driver itu melakukan 2 pengantaran itu, maka diberikan pekerjaan itu kepada outsourcing. Jadi pihak outsourcing atau pekerja outsourcing itu yang mengantarkan ke customer. Nah, proses produksi di Istiqomah Akiko ini mengikuti dari pemesanan yang ada. Jadi jika tidak ada pemesanan, maka tidak ada proses produksi ini. Pihak Istiqomah Akiko tidak membatasi untuk sehari dia berapa produksi, tidak. Jadi berapapun adanya pemesanan itu mereka terima, karena memang jika membutuhkan tenaga yang lebih, jika memang pemesannya itu banyak, akan tetapi dari pihak pegawai yang di sana tidak mumpuni, maka akan dipanggilkan tenaga kerja outsourcing. Jadi tidak ada pembatasan dari pemesanan sama sekali. Mungkin hanya itu saja untuk yang aspek produksi. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Sebelum melakukan open recruitment pegawai, Istiqomah Akiko terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, menganalisa kebutuhan tiap divisi. Maksudnya di sini ketua divisi akan menganalisa divisi-divisi mana yang sekiranya membutuhkan sumber daya manusia. Misalnya dari divisi marketing membutuhkan seseorang yang sekiranya bisa mengaplikasikan sebuah komputer dan menjalankan situs-situs online untuk memasarkan Istiqomah Akiko lewat online. Seperti itu. Kemudian untuk tahapan yang kedua, melaporkan kepada manajer terkait kebutuhan divisi tersebut. Jadi ketua marketing tadi membutuhkan seseorang yang bisa mengoperasikan komputer tadi, itu kemudian dilaporkan kepada manajer jika dari divisi marketing membutuhkan seseorang seperti itu. Kemudian untuk tahapan yang ketiga, manajer membuat form pengajuan yang sudah ditandatangani oleh direktur. Tahapan yang keempat, yaitu form pengajuan dikirim ke HRD. Kemudian untuk tahapan yang kelima, HRD mengirim ke CEO untuk di ACC. Saat CEO sudah meng-ACC form tadi, HRD membuat pengumuman lowongan pekerjaan. Untuk alur open recruitment menjadi pegawai, yaitu yang pertama alurnya yaitu pengumuman disebar. Saat pengumuman disebar, di situ dari calon-calon karyawan akan berminat untuk mendaftar di Istiqomah Akiko. Setelah pengumuman disebar, tahapan selanjutnya yaitu wawancara dengan HRD dan manajer terkait.
Kenapa manajer terkait? Karena manajer dari divisi tersebut akan menilai seperti apa karyawan yang sekiranya sesuai kriteria dan mampu untuk berada di divisi tersebut. Setelah melakukan tes wawancara, yaitu tes selanjutnya yaitu tes kepribadian. Setelah melaksanakan kedua tes ini, dilakukanlah penyeleksian karyawan oleh direktur, CEO, dan dari HRD, yang mana di sini akan memilih karyawan yang sesuai kriteria dari Istiqomah Akiko. Kemudian setelah menyeleksi karyawan, diajukannya akad PKWT ke direktur dan CEO. Akad PKWT sendiri artinya perjanjian kerja waktu tertentu yang mana isinya yaitu tugas dan tanggung jawab, kewajiban, larangan, gaji, dan job desk dari isi PKWT tersebut. Kemudian setelah diajukan PKWT, tahap selanjutnya yaitu penandatanganan akad PKWT tersebut. Setelah ditandatangani, akan diumumkan karyawan yang diterima di Istiqomah Akiko. Setelah karyawan diterima di Istiqomah Akiko, yaitu selanjutnya proses training karyawan. Pertama yang dilakukan oleh pihak Istiqomah Akiko yaitu penempatan dulu atas karyawan yang diterima kerja, kemudian dilakukan proses training. Proses training di sini dilakukan selama 3 bulan. Setelah 3 tahun bekerja akan menjadi karyawan tetap. Di sini dari pihak karyawan boleh tidak melakukan training jika karyawan tersebut sudah dianggap mahir dalam melaksanakan job desk-nya. Tapi pada umumnya karyawan akan dilakukan training selama 3 bulan. Seperti itu. Kemudian adapun tunjangan untuk karyawan, yaitu yang pertama tunjangan kesehatan, tunjangan berkeluarga, dan tunjangan kehadiran. Tunjangan kehadiran ini lebih dikhususkan kepada karyawan di bidang teknik. Kemudian di Istiqomah Akiko terdapat outsourcing. Outsourcing di sini dilakukan sesuai akad di awal. Lebih difokuskan ke bagian pengiriman atau delivery. Tetap menerima gaji pokok, akan tetapi tidak mendapatkan tunjangan layaknya karyawan tetap. Di sini outsourcing tidak hanya fokus di pengiriman saja, bisa di bagian yang memang membutuhkan SDM, misalnya di juru masak. Jadi outsourcing ini fokusnya nggak hanya satu bagian saja. Jadi kalau misal ada bagian divisi yang memang membutuhkan, itu akan dialihkan ke outsourcing seperti itu. Kemudian di Istiqomah Akiko terdapat reward untuk karyawan, di mana reward ini gunanya untuk mempertahankan karyawan untuk lebih semangat lagi untuk bekerja dan bisa bertahan di Istiqomah Akiko. Di sini ada 2 reward untuk karyawan. Yang pertama bonus tiap tahun. Di sini bonus maksudnya bonus gaji tiap tahun. Kemudian reward triwulan bagi karyawan yang disiplin. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan. Di sini untuk aspek keuangan kita bisa dikatakan bahwa laporan keuangan dari Istiqomah Akiko sudah terpisah dengan Yayasan Lasdau, walaupun Istiqomah Akiko sendiri dibentuk oleh Lasdau sendiri, tetapi untuk pelaporan sudah terpisah dari yayasan tersebut. Kita menginjak kepada poin yang pertama tentang sumber dananya. Untuk sumber dana awal atau modal awal perintisan Istiqomah Akiko sendiri itu berasal dari modal pendiri yayasan sebesar 25% dan bantuan dari program UMKM yang diadakan oleh Lasdau. Kemudian untuk yang poin kedua adalah kebutuhan dana. Jadi kebutuhan dana yang diperlukan oleh Istiqomah Akiko sendiri, yang pertama pastinya adalah peralatan dan bahan baku Akiko. Jadi peralatan ini ada peralatan tetap dan ada peralatan yang sewa. Jadi tidak semua peralatan Akiko itu mereka miliki, tetapi mereka juga menyewa dari beberapa tempat. Kemudian yang kedua adalah tentang pembiayaan tenaga kerja langsung dan pegawai office. Di sini dibedakan
adanya pegawai office itu menggunakan biaya gaji yang tetap, kemudian tenaga kerja langsung atau outsourcing ini mengikuti jam kerja atau adanya pemesanan. Kemudian kebutuhan dana yang ketiga adalah tentang promosi. Di sini promosi cukup signifikan dalam penggunaan dana dalam Istiqomah Akikoh sendiri. Kemudian yang keempat adalah penyediaan sarana dan prasarana di luar kegiatan operasional Istiqomah Akikoh. Selanjutnya kita menginjak kepada poin yang ketiga, yaitu pendapatan. Pendapatan Istiqomah Akikoh sendiri berasal dari pemesanan akikoh. Dan pemesanan akikoh ini selain dari pusat kantor Istiqomah Akikoh juga berasal dari outlet-outlet yang sudah berpuluh-puluh outlet. Jadi di sini ini dari masing-masing outlet yang sudah tersebar itu menyetorkan pemesanan dari yang melewati mereka. Dari sinilah pendapatan Istiqomah Akikoh. Untuk pendapatan yang paling besar itu berada pada tahun 2012 sampai 2014, yang mana setiap bulannya bisa mencapai 600 ekor akikoh yang dipesan oleh masyarakat. Kemudian pada tahun ini sudah mulai menurun. Targetnya sekitar 100 sampai 150 ekor satu bulannya. Dan apabila kita mengatakan tentang omset mereka ini dengan patokan jumlah ekornya. Apabila satu bulan tadi 100 sampai 150 ekor per bulan, maka omset yang mereka miliki adalah satu hari sekitar 10 sampai 20 juta per harinya. Dan bisa dilihat bahwa pendapatan yang paling ramai ini ketika weekend. Karena ketika weekend ini banyak pemesanan dari masyarakat. Dan dapat dikatakan bahwa pemesanan ini kebanyakan merupakan rekomendasi dari orang-orang yang sudah memesan sebelumnya. Jadi ada pembelian ulang dan ada pula yang karena rekomendasi dari keluarga, kerabat, dan yang lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah poin yang keempat, pencatatan. Untuk pencatatan sendiri, Istiqomah Akikoh menggunakan aplikasi Zahir Accounting, tetapi mereka juga menyiapkan backup data keuangan di Excel, karena untuk menghindari sebuah kesalahan-kesalahan atau kehilangan data di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah audit internal dalam pencatatan ini. Jadi Istiqomah Akikoh ini memiliki audit internal. Apabila Lasdau itu memiliki audit internal dan eksternal, maka dalam Istiqomah Akikoh hanya ada audit internal saja. Jadi semua pelaporan sudah masuk atau akan diaudit oleh audit internal. Kemudian yang terakhir, poin kelima adalah kendala keuangan. Kendala keuangan yang dihadapi oleh manajemen keuangan adalah bahwa setiap dari tanggal 2014 hingga tahun 2020 ini ketika kami mewawancarai, mereka mengatakan bahwa ada penurunan di setiap tahunnya. Kemudian itu kendala yang pertama dengan beberapa alasan mulai dari promosi, kompetitor, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika manajemen keuangan masuk pada tahun bekerja itu, beliau harus menyiapkan data keuangan baru karena sebelumnya tidak ada perhitungan. Jadi manajemen keuangan memulai dari awal untuk menginput seluruh investasi, menginput seluruh aktiva, dan seluruh kewajiban yang dimiliki Istiqomah Akikoh. Inilah menjadi kendala awal dari manajemen keuangan. Kemudian kendala yang ketiga adalah pencatatan tutup buku yang kadang sedikit bermasalah karena ada setoran yang dipending.
setoran dipending ini dikarenakan adanya proses pengiriman yang belum selesai. Jadi seperti itu terkait kendala yang Jadi dapat disimpulkan bahwa dari aspek keuangan, Istiqomah Akiko sendiri sudah cukup baik. Mulai dari pencatatannya, kemudian pendapatannya, walaupun ada beberapa hal yang tidak bisa dipungkiri terkait dengan penurunan dari omset itu sendiri. Baik, itu presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada masukan atau komentar, bisa langsung di kolom komentar ya. Terima kasih, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.